Hits Unicom Radio. Satu 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai sobat hits, selamat datang kembali di Hayu Payu bareng JNE Only on Chill Out. Kita masih menemani kamu live dari jalan di Pati Ukur nomor 103 Bandung. Dan seperti biasa, seperti yang tadi kita ngobrolin juga ya, akan ada ngobrol-ngobrol seru barengan sama pelaku bisnis nih yang akan share barengan sama kita semua. Dan kali ini sudah ada Teh Ozi dari Lovely Zia Contemporary Batik. Assalamualaikum Teh Ozi. Wah, akhirnya ketemu nih sama desainer yang batiknya keren-keren banget nih ya. Wah, ini memang dari Bandung ya Teh ya? Dari Bandung. Nah, dari mungkin Bandung. boleh diceritain dulu nih sama sobat hits yang lagi dengerin produk busana batik kontemporer. Emang apa sih batik kontemporer? Apa bedanya dengan batik-batik yang biasa gitu? Nah, kalau si batik kontemporer ini jadi kayak hasil eksplorasi dari benda-benda yang ada. Jadi kan biasanya kalau batik-batik yang lama yang lebih tradisional dia ada pakem-pakem. Oke. Jadi biasanya mereka baju ini dengan desain ini untuk misalnya kalau zaman dulu itu ada yang buat kerajaan, Betul. terus ada yang pesisirannya gitu. Nah, kalau gitu kita eksplorasi dari itu. Kita sih ini pesisirannya karena bukan buat sultan, bukan buat itu gitu. Cuman kita hasil eksplorasi dari situ. Jadi si motifnya kita buat yang memang kekinian. Oke, nah gitu. ini yang bikin keren. Kamu bisa lihat ya sobat hits ya. Sambil dengerin kita ngobrol, kamu bisa kepoin juga Instagramnya lovely_zia_ itu lucu banget ya. Kalau kamu kayak kita juga suka sama batik, suka dengan corak-corak yang nggak biasa ya, tapi tekniknya tetap teknik batik Tetap gitu cap, ya, ya, tetap tetap cap gitu kan. Nah itu kamu bisa lihat dan ini adalah salah satu produk yang pastinya kita banggakan juga. Local pride dari Bandung pula gitu ya. Sejak kapan sih Teh Ozi mungkin boleh diceritain awalnya bikin produk batik dan langsung kepikiran kita pengen batiknya batik yang desain sendiri gitu. Nah, kalau awalnya banget sih di 2009 itu kan di Bandung ini lagi hits banget sih baju-baju hijab. Sampai 2009. sekarang 2009 Oke. lagi. Jadi dia lagi booming, lagi mulai naik tuh si baju hijab. Bikinlah gitu si baju hijab. Nah, cuman kan banyak Belum banget batik saat itu? Belum. Oh, oke. Aduh, banyak banget tapi ya akhirnya terus tapi ada satu teman juga yang memang dia suka bikin baju batik gitu kan. Lucu ya kalau batik tuh Indonesia banget dan memang ciri khas yang memang kita bisa bawa dan beda nggak sama kayak yang lain. Yaudah deh kita gali itu aja gitu si batik ini. Jadi mulai 2011 kita bikinlah si batik kita bikin sendiri, tapi bukan waktu itu belum bikin sendiri si batiknya. Masih Jadi bareng-bareng ngambil dari pengrajin. Ngambil Jadi dari pengrajin misalnya dari Tasik, dari Garut kita ambil batiknya, nah nanti kita buat, jadi kita olah nanti di sini di Bandung. Nah, beberapa tahun berjalan akhirnya batik hits ya, mulai naik, mulai yang kayaknya banyak orang yang suka. Terus orang dengan bikin desain yang luar biasa, keren banget, betul. Keren banget. Jadi yang dulunya kayaknya kayaknya kuno banget sih pakai itu. Kayaknya sekarang kalau batik tuh malah daily dipakai, kemana-mana dipakai dan orang lebih pede dengan batik. Akhirnya yaudah kalau gitu apalagi nih harus kita bikin. Yaudah kita bikin sendiri si motif batiknya gitu. Akhirnya lahirlah si batik kontemporer itu kita bikin dari situ gitu. Jadi gimana caranya kita punya ciri khas sendiri yang orang lain nggak punya. Nah itulah batik kontemporer. Susah nggak sih Teh prosesnya gitu waktu membuat batik sendiri? Biasanya kan dari pengrajin. Terus sekarang bikin batik sendiri, ngecap sendiri. Terus kan berarti harus punya desain coraknya dulu. Nah itu prosesnya gimana tuh? Jadi selama berjalannya waktu kayak dari awal ngambil di pengrajin itu kita kan udah banyak terinspirasi dengan banyak batik ini, batik semua dan itu jadi inspirasi. Akhirnya nanti kita kerja, maksudnya kita ngobrol sama tim, ini kayaknya kalau misalnya kita bikin gini-gini gimana ya gitu. Coba kita bikin ini, kita bikin ini. Akhirnya udah dari situ. Jadi dari eksplorasi sendiri gitu. Jadi pengalaman yang udah kita dapat kita alihkan, kita bikin ke satu karya yang memang kayaknya kita bikin ini supaya beda. Pertama pasti trial dulu. Ya pasti ya. Yaudah coba dulu deh sedikit misalnya satu koleksi aja gitu kan. Taunya orangnya suka gitu kan. Akhirnya dari situ ya udah akhirnya berubah semuanya, nggak ngambil dari pengrajin, semuanya udah sendiri ya. Wah gitu. Di situ ya. Tapi untuk mencari materialnya gitu karena kan dari
dari dasar kita bikin dari nol lah kasarnya gitu. Susah nggak sih? Teh Enggak sih. Enggak sih ya. Alhamdulillah, iya. Berarti di Indonesia atau di Bandung sendiri memang banyak source yang bisa kita gali ya. Cuman memang kita jangan berhenti untuk mau belajar gitu. Jadi kayak misalnya, oh si batik ini cara pembuatannya begini dan bahannya seperti ini, dan oh kalau gitu kita kalau mau bikin apakah mau sama atau enggak, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya basic bahan dasar yang dipakai oleh si batik Love Lizia ini beda dengan yang lain. Jadi dia dasarnya lebih creamy gitu warnanya. Kalau yang batik biasa kan agak putih. Nah, oke. Nah, itu juga menjadi ciri khas juga ya. Menjadi ciri khas. Oke. Sobat Hits, kita juga punya hadiah nih, persembahan Love Lizia. Jadi silahkan kalau mau tanya kirim WhatsApp kamu ke 0818 221039. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang perjalanan Love Lizia sendiri, dan ini di Indonesia khususnya mungkin di Bandung ya, atau ya customer online gitu ya. Sekarang kan jualannya kencang di online ya. Seperti apa sih mereka sukanya gitu kan. Mungkin udah bisa kebaca secara udah lama banget gitu kan main batiknya. Seperti apa sih yang mereka suka gitu ya. Apakah anak-anak muda itu batiknya sekarang sukanya seperti apa. Karena alhamdulillah sekarang batik sudah masuk ke nggak orang tua aja, tapi anak-anak muda juga pada suka gitu ya. Sudah ada yang nanya nih Teh Ozi, nanya-nanya seputar produk Love Lizia. Ada Yuspi katanya mau nanya keunggulan Love Lizia dengan batik lainnya. Bagaimana cara Love Lizia mempertahankan eksistensi di tengah banyaknya kompetitor yang ada. Sukses terus untuk Love Lizia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuspi. Yang pasti sih kita inovasi terus aja. Itu aja sih. Kalau misalnya sekarang kalau kitanya nggak inovasi, kitanya ntar bisa mati ya. Soalnya kan sekarang udah banyak banget batik. Ya. Jadi maksudnya bukan kita aja nih yang bikin batik gitu kan. Walaupun mungkin mereka ngambil dari pengrajin atau mungkin bikin sendiri gitu. Nah cuman kalau kita udah bikin desain sendiri dan kita udah produce sendiri dan punya dengan ciri khas sendiri dengan bajunya dan stylenya, ya orang nggak bisa ngikutin gitu. Iya betul. Jadi trademark kita gitu ya. Malah waktu itu customer kita di Jakarta, kan kita suka pameran Jakarta biasanya rutin. Nah waktu itu ada, jadi satu teman pameran juga di situ tiba-tiba mirip gitu. Oh, mirip apanya tuh? Mirip si motifnya. Oh, oke. Batiknya. Jadi waktu itu si customer aku sampai datang terus bilang, "Mbak, kok itu ada yang mirip Mbak sih?" Kataku, "Oh masa sih?" Kataku gitu. Aku sih nyantai aja gitu. Mereka yang sakit hati gitu, yang jadi kayaknya terluka sekali, jadi kayak, "Mbak, kok bisa sama gitu? Masa sih Mbak beda kok tetap." Jadi mereka cuman ngambil si layoutnya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya layoutnya mirip, itu memang akan kelihatan seperti, tapi kita si motifnya detailnya sendiri nggak sama gitu kan. Cuman orang terus dibilang, "Enggak Mbak, lebih keren Mbak," katanya gitu. Pokoknya lebih bagus, kata. "Iya Mbak, nggak apa-apa," kataku. Nama juga bisnis akan begitu gitu. Iya emang begitu. Mungkin terinspirasi, bukan maksudnya mencuri ya, mencuri ide, tapi mungkin terinspirasi bikin seperti itu kan. Kita nggak bisa melarang juga gitu ya. Benar nggak sih Mbak? Nah tapi kita harus bikin lagi yang baru. Nah gitu bikin aja. Lagi itu menjadi apa ya, menjadi trigger untuk bikin yang baru lagi, gitu ya. Kita tetap harus menjaga kreativitas ya, biar jalan terus gitu ya. Nah semenjak punya website gitu ya, nggak cuman semenjak pandemi aja, berarti sebelumnya sudah ada di website, sudah ada di marketplace juga gitu ya. Beli online yang nanya-nanya DM lewat Instagram, "Mau dong satu yang warna ini, kirim ke sini." Kadang-kadang gitu, udah saya transfer nih buktinya gitu doang kan Mbak ya biasanya. Nah gimana sih pengalaman mengirim barang pakai JNE? Kita biasanya di dekat, kan kita di Margahayu nih ya si ininya. Nah di situ kita udah punya satu agen yang memang langganan. Jadi kita barang udah cuman dikirim, taruh di sini, di drop, udah nanti tinggal kita transfer gitu. Oh oke. Jadi bayarnya nggak usah saat itu juga, jadi drop kan atau mungkin diambil gitu Mbak ya? Oh iya, kalau banyak banget diambil. Tolong gitu. Dong ambilin ya. Nanti diambil. Cuman kalau misalnya untuk bayarnya kita tuh cuman kadang kan harus ngantri gitu. Kita cuma datang drop tinggalin. Nanti dia WhatsApp gitu atau dia email gitu, nih sekian-sekian, ya udah kita transfer gitu. Wah, ini mempermudah juga ya. Lebih praktis. Paling jauh ngirim kemana nih Mbak? Ke Dubai, pernah ke Inggris. Oke. Itu internasional. Apalagi kalau yang nasional sih udah kemana-mana ya. Iya, biasanya seluruh Indonesia lah ya. Seluruh Indonesia. Oke. Nah gimana sih Mbak packingnya biar tetap aman, biar nggak kusut, biar nggak
si bajunya nggak ketimpa-timpa gitu. Kalau ketimpa-timpa susah ya, karena kan di JNE-nya mungkin mereka udah ada satu sistem yang memang akan numpuk. Tapi biasanya kita di dalam bajunya bungkus plastik dulu, karena kan takut nanti kena basah atau apa. Nanti kita tutup lagi, kita wrap sama si kain kertas coklat yang tebel. Oh oke. Nanti baru kita bungkus pakai itu, udah nggak apa-apa kirim. Nah kecuali kalau kita keluar ya mungkin lebih ekstra gitu. Oke. Bungkusnya. Nah biasanya customer itu pengennya kan cepet nyampe gitu ya, mungkin pakai JNE Yes yang cepat gitu sehari gitu ya. Tapi rata-rata kalau untuk kirim keluar itu sampai berapa lama tuh Mbak nyampe-nya? Kalau ke Dubai, ke UK gitu? Ke UK pernah sebulan. Tergantung mereka maunya, kadang-kadang kan kita ada pilihan mau berapa hari sampai. Itu tergantung ini ya, customernya gitu. Kalau itu terus mereka maunya udah nggak apa-apa lama juga, kan soalnya lebih murah juga tetap aja berapa ratus ribu. Tetap mehong. Murahnya tetap mahal ya. Nah, ada tips nggak nih terakhir nih dari Mbak Ozi untuk Sobat Hits yang tertarik bisnis di bidang fashion? Apa sih yang harus dilakukan di awal-awal? Awal-awal sih mulai dari yang kita suka, itu sih yang pasti. Nah itu penting ya. Jadi dari yang kita suka lalu terus belajar, karena kalau kita nggak belajar kita nggak bisa survive. Itu aja sih. Dari belajar, inovasi, udah terus. Itu kayak satu putaran yang memang nggak berhenti, cycle aja gitu. Jadi belajar, kita misalnya ternyata ini nggak oke, kita belajar lagi, kita belajar lagi, inovasi lagi, bikin sesuatu lagi. Udah. Tapi kalau kita mulai dari yang kita suka, kita nggak akan capek. Tapi kalau kita nggak suka kayak belum apa-apa sudah terbebani ya gitu. Jadi kayaknya ya capek deh, kayaknya orang nggak suka, udahlah ntar aja lagi gitu. Tapi kalau misalnya yang kita suka, wah ini orang nggak suka nih, wah kenapa, coba kita modif, coba ini kita nggak usah pakai, atau kita bikin sesuatu lagi yang baru, terus nggak berhenti. Dan kita tuh selalu on fire gitu untuk bikin sesuatu yang baru. Itu gitu. dia ya. Jadi berawal dari sesuatu yang kamu suka dengan passion ya berarti. Oke, wah keren sekali nih Mbak Ozi dari Lovely Zia, bisa dilihat silakan. Instagramnya mungkin boleh diulang lagi, Facebooknya buat Sobat Hits yang pengen lihat-lihat koleksi keren. Ini kita bilang ya keren, mungkin karena satu selera juga ya, tapi memang keren banget Sobat Hits. Silakan. Nah jadi kalau Facebooknya kalau fanpage-nya tinggal cari aja sih Lovely Zia. Terus kalau misalnya Facebook lovely.zia itu juga ada akunnya. Terus kalau Instagram lovely_zia_, Twitternya juga sama lovely_zia_. Kalau websitenya di www.zia.com. lovelyzia.com. Oke, lovelyzia.com. Sebentar, Zia itu siapa? Apakah nama Teh Ozi atau ada nama Fauzia? Fauzia. Jadi panggilannya Zia. Karena sebenarnya Zia. Jadi kalau misalnya Zia itu bahasa Latin cahaya. Jadi kita mau kasih cahaya buat orang-orang nih. Kalau perempuan itu bisa cantik luar dalam. Wow, gitu. Keren sekali filosofinya ya. Sukses untuk Lovely Zia. Amin, terus berkarya dan pastinya membawa bangga kita sebagai orang Bandung, membawa nama Indonesia juga di ajang fashion internasional. Terima kasih Teh Ozi, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hits, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol. Hits Unicom Radio.